Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. saya Iren Mastio Togatorop. Saya Alsinta Rini Tanili. Saya Patricia Katarina Gabriela Manulang Dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan review dari film Pesta Oligarki dan Keluarga Berkuasa. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Film Pesta Oligarki dari Watchdog Dokumentari ini berusaha mengungkapkan sisi lain dari demokrasi Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024. Sejak awal, buat saya film ini memberi kesan bahwa yang disebut sebagai pesta demokrasi tidak sepenuhnya lahir dari aspirasi masyarakat. Di balik hingar-bingar, kampanye, dan narasi politik yang kelihatan meriah, film ini menunjukkan bagaimana para politik justru lebih banyak dipengaruhi oleh segelintir kelompok elit yang memiliki akses pada modal, jaringan, dan kekuasaan. Sepanjang film ini, saya diajak untuk melihat bahwa banyak keputusan yang politik yang lahir tidak dari aspirasi masyarakat, melainkan dari keputusan atau kepentingan yang tertata rapi di lingkaran oligarki. Narasi ini diperkuat oleh beberapa aktivis dan pengamat politik yang tampil dalam film ini. Salah satunya peneliti politik yaitu Ibu Bivitri Susanti. Ia menegaskan bahwa aturan main dalam pemilu kita. Ia mengatakan bahwa dibentuk sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan kelompok yang sudah kuat sejak awal. Ada juga apresiasi tajam dari aktivis Bapak Ferry Amsari yang menyebut bahwa proses demokrasi belakangan ini. Ia mengatakan bahwa lebih mirip legitimasi kekuasaan daripada ruang partisipasi rakyat. Pendapat-pendapat seperti ini yang membuat film terasa lebih berbasis data dan bukan sekadar hanya asumsi atau opini. Selain membahas kepartaian, film ini juga memperlihatkan bagaimana media dipengaruhi kepentingan tertentu dalam membentuk sudut pandang politik. Ada beberapa cuplikan yang memperlihatkan liputan media yang tidak seimbang, seolah mengarahkan opini ke kandidat tertentu. Hal ini yang membuat film ini menunjukkan bahwa pemilu yang berjalan prosedural, tetapi substansi demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, tidak sepenuhnya hadir. Film Pesta Oligarki ini bagi saya cukup serius, alurnya runtut sehingga tetap mudah dipahami. Beberapa bagian mungkin terasa sulit dimengerti atau membuat bingung, tetapi menurut saya itu justru poin pentingnya. Jadi film ini memaksa kita untuk tidak menerima informasi secara pasif. Banyak kutipan dari para ahli yang membuat argumen terasa lebih berbasis dan bukan hanya sekadar asumsi. Dari sudut pandang pribadi, saya merasa film ini punya relevansi yang besar untuk mahasiswa. Selama ini kita sering mendapat gambaran bahwa demokrasi adalah suara rakyat. Tapi film ini mengingatkan bahwa praktik di lapangan tidak sesederhana teori yang kita baca di kelas ataupun di internet. Melalui para narasumbernya, film ini menegaskan bahwa demokrasi bisa kehilangan rohnya jika masyarakat tidak kritis. Meski film ini tidak menawarkan solusi-solusi yang konkret, ada harapan yang disampaikan bahwa perubahan tetap mungkin bisa terjadi ketika masyarakat tidak pasrah dan terus bersuara. Secara keseluruhan, bagi saya film Pesta Oligarki ini adalah dokumenter yang membuka pikiran saya. Film ini mungkin menimbulkan rasa kebingungan pada saat menonton, tapi justru dari rasa itu muncul kesadaran bahwa demokrasi hanya bisa bertahan kalau kita ikut menjaganya, bukan hanya merayakan setiap 5 tahun sekali. Melalui film ini, saya melihat sebuah gambaran yang sangat mengkhawatirkan tentang bagaimana praktik dinasti politik merusak tatanan sosial, lingkungan, dan demokrasi di Indonesia. Film ini menunjukkan secara gamblang bahwa dinasti politik bukan sekedar fenomena silsilah, tetapi juga sebuah upaya perorganisasian kekuasaan oleh sekelompok orang yang punya kekerabatan
untuk merebut posisi kekuasaan. Melalui film ini, saya sangat terenyuh melihat dampak nyata yang berada di lapangan. Seperti di Maluku Utara itu, saya melihat seperti seorang warga, Bapak Julianus, harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih yang layak minum. Sebab aktivitas perusahaan pertambangan PT IMM, sebuah PT tambang emas, telah mengubah kondisi Sungai Lele di dekat rumahnya menjadi tidak layak pakai. Izin operasi PT IMM ini saya ketahui dikeluarkan pada tahun 2018 ketika Bapak Abdul Ghani Kasuba menjabat sebagai gubernur. Selain dari Maluku Utara, fokus film ini kemudian berada pada struktur kekuasaan keluarga Kasuba di Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba yang membangun kekuatan politik berbasis kekeluargaan atau dinasti menjabat sebagai gubernur dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Sementara adik dan keponakannya memimpin di Halmahera Selatan. Obrol izin kepada 52 perusahaan di wilayah tersebut itu telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan masyarakat seperti Bapak Hadianto menanggung akibatnya, di mana kebun kelapanya terendam banjir. Ironisnya, Bapak Abdul Ghani Kasuba ini sendiri telah divonis 8 tahun penjara pada September 2024 karena kasus suap 100 miliar rupiah terkait izin perusahaan di Maluku Utara. Film ini juga menjelaskan bagaimana si dinasti politik ini menjadi dinormalisasi dan dipermudah secara hukum. Saya mengetahui bahwa undang-undang yang pernah melarang seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah jika memiliki hubungan keluarga dengan petahana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK pada tahun 2015. Tetapi MK berpendapat bahwa larangan itu melanggar hak konstitusional warga negara. Namun, saya juga melihat kritik bahwa putusan ini disayangkan karena hanya mempertimbangkan hak si calon dari keluarga dinasti, bukan hak asasi publik untuk mendapatkan kompetisi yang adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Tidak mengherankan, setelah putusan tersebut, jumlah kandidat yang terafiliasi dinasti politik ini meningkat secara pesat. Saya juga diajak melihat normalisasi yang terjadi di tingkat nasional. Menurut narasumber di film tersebut, Presiden Jokowi disebut sebagai presiden pertama yang menormalisasi dinasti politik ini. Ia disebut sebagai bapak politik dinasti Indonesia karena suksesi dinasti di level nasional terjadi saat ia mentransfer kekuasaannya ke anaknya, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kooptasi jalur pencalonan ini seperti kasus Gibran menegaskan kaderisasi dari rekrutmen politik yang demokratis. Film ini juga menyoroti intervensi peraturan yang terus berlanjut, termasuk kasus gugatan batas usia capres dan cawapres ke MK pada tahun 2023. Setelah keputusan MK yang kontroversial, hakim terlapor yaitu Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan diberhentikan dari jabatannya. Bagi saya tindakan ini serta akrobat keputusan di DPR terkait usia calon kepala daerah membuat masyarakat seperti dikencingi mukanya karena adanya penafsiran yang berbeda antara putusan MK dan pembahasan di parlemen. Kedua film dokumenter Pesta Oligarki dan Keluarga Berkuasa secara komprehensif mengungkap sisi gelap praktik demokrasi di Indonesia, menunjukkan bahwa sistem politik telah didominasi dan dirusak oleh kepentingan kelompok elit yang terorganisir. 1. Demokrasi yang terkooptasi. Film ini memberikan kesan bahwa pesta demokrasi menjelang pemilu 2024 tidak sepenuhnya milik rakyat. Arah politik lebih banyak dipengaruhi oleh segelintir kelompok elit yang memiliki akses pada modal, jaringan, dan kekuasaan. Yang kedua, keputusan yang bias. Banyak keputusan politik tidak lahir dari aspirasi masyarakat, melainkan dari kepentingan yang tertata rapi di lingkaran oligarki. Aturan main dalam pemilu dibentuk sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan kelompok yang sudah kuat sejak awal. Yang ketiga, krisis substansi demokrasi. Meskipun pemilu berjalan secara prosedural, substansi demokrasi yaitu kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya hadir. Proses ini disebut oleh aktivis Ferry Amsari sebagai lebih mirip legitimasi kekuasaan daripada ruang partisipasi rakyat. Yang keempat, kontrol media.
Film ini juga menyoroti bagaimana media dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang ditunjukkan melalui cuplikan liputan yang tidak seimbang, seolah mengarahkan opini publik ke kandidat tertentu. Yang pertama, definisi dinasti politik. Film ini menunjukkan bahwa dinasti politik bukan sekadar fenomena silsilah, tetapi sebuah upaya pengorganisasian kekuasaan oleh sekelompok yang punya hubungan kekerabatan untuk merebut posisi kekuasaan. Yang kedua, kerusakan lingkungan dan korupsi. Dinasti politik terbukti menyebabkan dampak nyata di lapangan, contohnya di Maluku Utara. Obral izin kepada 52 perusahaan, termasuk PT IMM di masa jabatan Abdul Ghani Kasuba, menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sungai lele yang tidak layak pakai dan kebun yang terendam banjir. Abdul Ghani Kasuba sendiri telah divonis 8 tahun penjara terkait suap dan izin perusahaan. Yang ketiga, hilangnya kontrol. Ketika posisi eksekutif dan legislatif dipegang oleh keluarga yang sama, seperti kasus keluarga Arasta Mauni di Mamuju Tengah, kontrol pun hilang, yang membuka jalan bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik koruptif. Yang keempat, normalisasi hukum dan politik. Normalisasi dinasti politik dipermudah secara hukum ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang melarang hubungan keluarga pada tahun 2015. Di tingkat nasional, Presiden Jokowi disebut sebagai bapak politik dinasti Indonesia karena menormalisasi suksesi dinasti di level nasional. Yang pertama, kerentanan korupsi. Kekuasaan yang diturunkan kepada keluarga sangat rentan akan perilaku koruptif. Dibuktikan dengan setidaknya 38 politisi yang terpapar dinasti terjerat korupsi. Yang kedua, masyarakat yang tidak sadar. Dinasti politik yang korup dan predatoris seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, terutama karena 57% masyarakat Indonesia berpendidikan SMP dan SD. Yang ketiga, ancaman kepercayaan. Bahaya terbesar jika kondisi ini terus berlanjut adalah masyarakat bisa menjadi tidak percaya pada demokrasi, partai politik, dan pemilihan langsung. Praktik ini digambarkan seperti sumur yang dikuasai oleh satu keluarga, terlihat memberikan air padahal air yang keluar keruh dan merusak lingkungan. Menurut kami, dari kedua film tersebut, topik oligarki dan dinasti politik merupakan ancaman eksistensial bagi kualitas demokrasi Indonesia. Yang pertama, oligarki. Sistem oligarki telah berhasil menciptakan ilusi partisipasi di tengah kenyataan bahwa kekuasaan sejati dipegang oleh segelintir elit. Pentingnya film Pesta Oligarki adalah ia memaksa kita untuk tidak menerima informasi secara pasif, mengingat seringkali kita hanya mendapatkan gambaran bahwa demokrasi adalah suara rakyat, padahal praktiknya jauh lebih rumit. Jika masyarakat tetap pasif, demokrasi akan kehilangan rohnya. Yang kedua, mengenai dinasti politik. Dinasti politik bukan sekedar masalah etika, melainkan mekanisme predatoris yang secara terstruktur merampas kekuasaan dan sumber daya publik. Dibuktikan dengan tingginya kasus korupsi di kalangan politisi dinasti. Normalisasi dinasti politik, baik melalui putusan MK maupun tindakan politik di tingkat nasional, sangat mengkhawatirkan. Argumentasi bahwa dinasti adalah hak asasi manusia atau HAM, mengabaikan hak asasi publik untuk mendapatkan kompetisi yang adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Jika kita gagal menjaganya, kita beresiko mengikuti jejak negara tetangga yang dikuasai dinasti dan tidak menghasilkan kemajuan yang baik. Oleh karena itu, kesadaran bahwa demokrasi hanya bisa bertahan kalau kita ikut menjaganya, bukan hanya merayakannya setiap 5 tahun, adalah hal yang fundamental. Gak hayai balik lewat macam ni. Aku pun penat. Penat! Sekian presentasi dari kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Londe. Hidup Jokowi.